Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya ikhwah. Pagi ni sebelum kita nak goro ni perut dah loncongan ni. Insya Allah kita nak sarapan pagi. Ada satu sarapan yang memang kata orang-orang sedap ni. Masya Allah jomlah kita tengok sarapan apa aja ada kat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Inilah ni owner dia owner salah lawak. Masya Allah. Syekh, anak perut dah kebulun Syekh. Dia nak sikit-sikit nak sarapan ni. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Kabar tu? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz gimana Ustaz? Seringlah datang ke sini. Naam Ustaz. Masya Allah. Ada Ustaz ini ya Ustaz. Kita sarapan dulu Ustaz Ya, silakan. Aki. Nak tanya sama antum ni, apa istimewa kat sini ni? Selain apa ni yang bulat-bulat ni? Salah lawak Anak tak tahu kerana orang Melayu ni, bukan orang Padang Jadi apa yang istimewa kat sini menu dia? Istimewa menunya gulai pakis sama gulai nangka. Kasihlah gulai pakis satu tu. Gulai pakis ya. Okay, kita try dulu. Nah Ustaz. Tak lepas tadi Anas Masya Allah. Inilah nama dia, lontong gulai pakis. Kalau ditengok-tengok, Masya Allah goda selera betul. Ustaz, sama Ustaz? Lontong gulai pakis, bukan? Ini bukan, ini gulai nangka. Masya Ini Allah. bagian daripada favorit Ana ini. Masya Allah. Tapi emang Kata- Ana udah pernah juga coba di sini, lumayan alhamdulillah. Nah, Ustaz. Nah, Ini Ustaz Dari Iya. beberapa hewan juga try kat sini Ustaz iya. Tafadhol Ustaz. Mungkin ada yang nak disampaikan Ustaz. Sambilan Ustaz, beberapa poin apa yang ingin disampaikan. Tafadhol Ustaz. Pagi ini Ana akan membahas tentang masalah harta. Wah, Masya Allah. Kenapa? Karena harta itu bisa didapat dengan cara berniaga, dengan cara bekerja, dan juga dengan berbagai macam caranya. Cuman kan yang jadi permasalahan itu, walaupun harta itu kita dapatkan dengan berbagai macam cara, tetapi kita pun harus tahu bagaimana cara mengeluarkan harta tersebut, jangan sampai salah gitu. Kenapa demikian? Karena harta itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Nah. Ketika ada orang kaya mengatakan, ini saya memiliki ini, saya memiliki uang banyak, saya memiliki harta segini, sebenarnya itu sesuatu hal yang salah. Kenapa? Karena dia memamerkan harta yang bukan miliknya. Kenapa? Karena itu adalah milik Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Berikanlah kepada mereka harta Allah yang telah aku berikan kepada kalian. Nah, di sini Allah mengatakan harta Allah, bukan harta kita. Kita ini hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya kita sebagai orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah, perhatikanlah baik-baik untuk mengeluarkannya. Ada 3 hal yang Allah tidak sukai terhadap orang-orang yang berkaitan dengan harta. Allah langsung katakan. Masya Allah. Yang pertama adalah orang bodoh. Orang bodoh itu Allah tidak menyukai. Tidak menyukai kepada orang yang bodoh. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tu'tus sufaha amwalakum alladzi ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Allah mengatakan, janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang bodoh harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, dan dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu. Menunjukkan orang yang bodoh itu tidak boleh memegang harta. Seandainya ada orang yang bodoh diberikan oleh harta oleh kita, maka dia akan menghabiskan harta tersebut semau dia. Nah, betul. Dia akan belikan sesuatu yang tidak berguna. Dia akan habiskan harta itu tanpa perhitungan. Harta tersebut menjadi habisnya dengan sia-sia. Makanya Allah mengatakan, seandainya harta itu harta dia, tetap kita kuasai. Kemudian andaikan dia membutuhkan, berikanlah sekedarnya hanya untuk kehidupan dia. Itu yang pertama, orang bodoh tidak boleh memegang harta dikarenakan dikhawatirkan habis dengan sia-sia.
Yang kedua adalah orang yang israf dan tabdzir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubdu tabdira, innal mubadiran kanu ikhwanas syayatin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah melakukan tindakan takdir, sesungguhnya para mubazir itu adalah teman-temannya syaitan. Nah, orang takdir itu adalah orang yang tidak boleh memegang harta. Kenapa? Takdir itu adalah pelaku. Nah, Ustaz. Harta itu seandainya diberikan kepada orang itu, misalnya diberikan patung, itu kan sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Kedua, dibelikannya untuk berjudi, minuman keras, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini adalah dimasukkan kepada golongan orang-orang kawannya syaitan. Makanya tabdzir adalah pelakunya, mubazir itu barangnya. Jadi orang yang melakukan perbuatan tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah temannya syaitan. Masya Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang israf. Israf itu adalah melakukan harta dengan cara yang boros. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 141, "Wala tusrifuna innahu la yuhibbul musrifin." Janganlah bersikap boros, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang boros. Allah mengatakan demikian, Allah tidak suka kepada orang-orang yang boros. Contoh yang boros itu seperti apa? Ketika zamannya ikan lohan, semua orang membeli ikan lohan dengan harga berapa? Harga sampai Ratusan jutaan sampai jutaan rupiah. Begitu berakhir musimnya itu sia-sia lagi lah. Itulah bagian orang yang boros. Kemudian musim burung, semuanya beli burung dengan harga yang mahal. Begitu lewat waktunya burung, waktunya musim burung, maka lewat pula harganya menjadi jatuh. Musimnya kandang burung yang mahal, begitu juga dibelinya dengan harga yang tinggi. Dan begitu juga musimnya sepeda. Musimnya sepeda, semua orang sibuk beli sepeda. Begitu habis bulan sepeda, itu musim sepeda, hilanglah harganya. Begitu juga ketika datang musim ikan, dan semua musim kemudian orang membelikannya. Itulah orang-orang yang takdir, orang-orang yang boros. Allah tidak suka kepada orang-orang yang boros. Lalu mana yang Allah sukai? Yang Allah sukai yaitu orang kaya yang memiliki harta, tetapi dia adalah orang yang bertakwa. Kenapa bertakwa? Kenapa orang Allah sukai? Karena orang bertakwa, dia akan mengatur hartanya sebaik mungkin. Dia akan mengatur hartanya dengan secara maksimal. Andaikan dibutuhkan, dia beli. Kalau tidak dibutuhkan, tidak beli. Kemudian yang terakhir adalah orang yang bertakwa adalah orang yang dimana ketika dia memberikan harta kepada orang-orang yang bertakwa. Kenapa ketika harta itu diberikan kepada orang yang bertakwa, orang penghafal Al-Quran, orang yang berada di jalan dakwah, kemudian dia berikan, kemudian dia makan harta tersebut, maka pahalanya akan menjadi pahala penghafal Quran, pahala penghafal orang-orang yang berdakwah, dan seterusnya. Maka kita jika diberikan oleh amanah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta, maka gunakanlah sebaik-baiknya dan jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yaitu tabdzir, kemudian israf, kemudian bodoh. Dan itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu hanya ada. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah ya. Jadi ya ikhwah, selain kita, ini betul-betul rezeki hari ini selain kita dapat isi perut, alhamdulillah kita dapat pencerahan dari Ustaz mengenai harta ini. Jadi penggunaan harta ini betul-betul diperhatikan Ustaz ya, agar tidak termasuk ke kategori yang keempat tadi. Mungkin
Ustaz, Masya Allah, anak punya dah nak habis Ustaz. Nah, Ustaz tak punya apa-apa. masih utuh Ustaz. Apa ni Ustaz? Ya apa? Kata orang-orang ni, inilah Ustaz. Menu utama je Ustaz. Ya, nanti. Bulat-bulat macam tengok sedap aja kan. Salah lawak. Masya Allah. Salah lawak. Mungkin itu aja ikhwah. Antum yang ada kat Batu Besar, Nongsa, kat mana sekitarnya, jomlah, tafadhol. Singgah sekejap kat sini, rasa dulu sepiring, 2 piring, 3 piring, 4 piring, 5 piring. Mana tahu ya kan, besok datang lagi. Cukup sekian lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.